siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu bahasa pemrograman, yaitu Java. Ya, di sini saya menggunakan dua aplikasi pendukung. Untuk IDE-nya saya menggunakan NetBeans versi 8.2, sedangkan untuk database-nya saya menggunakan MySQL SAM package yang ada di dalam SAM. Di sini kita akan membuat salah satu aplikasi yang terkoneksi ke database dengan konsep OOP yang ada di Java. Nah, di sini kita menggunakan pengkodingan melalui IDE NetBeans. Baik, langsung saja buka NetBeans ya, aplikasi NetBeans. Aplikasi NetBeans yang saya gunakan versi 8.2, sedangkan JDK-nya adalah versi 8. Ya. Nah, ini adalah NetBeans versi 8.2. Kenapa drag mode? Ini tema saja, jadi untuk tema itu bisa diganti ya. Mau drag mode atau like bisa diganti, gantinya di sini plugin. Nah, nanti di sini di-download. Di sini saya sudah download, installed, namanya ini. Drag lock and fill temps, makanya warna hitam. Baik, sebelum ke sini kita buat database terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita aktifkan SAM. SAM saya sudah aktif. Kita akses php myadmin, localhost php myadmin. Oke, kita buat satu database. Ya. Kita buat satu database. Nama database-nya adalah toko. Oke. Create. Tabelnya tabel barang. Fieldnya kita buat, oke, 4 aja kita buat. 4. Klik go. ID BRG, nama, stok, harga. Ini semua tipe data kita buat varchar. Untuk ID barangnya nanti ini berupa angka. Saya buat di sini 20, nama barangnya 200, stoknya itu saya buat 15, harganya saya buat 11. Nah, untuk ID barang kita jadikan dia sebagai primary key. Go. Save. Oke, database sudah selesai. Database toko, nama tabelnya tabel barang. Selanjutnya, kita kembali ke NetBeans. Nah, di sini kita buat satu project ya di NetBeans ini. Untuk membuat sebuah project itu di sini ada ambang ya. Nah, di file juga ada new project ya. Jadi mau pilih yang di file atau yang di sini juga bisa. Oke. Nih, yang ini. Klik new project. Selanjutnya pilih Java. Projectnya Java application. Klik next. Nama projectnya adalah toko. Simpan di tempat. Nah, saya simpan di sini, open. Selanjutnya, jika kalian di sini ada checklist class, itu checklistnya dihilangkan aja. Ya. Finish. Oke. Project toko sudah ada. Ya. Selanjutnya, kita ke dalam source package. Nah, di situ ada source package. Di dalam source package ini kita tambahkan, klik kanan, new, kita buat koneksinya dulu. Jadi di sini kita pilih
Java class. Ya, class name-nya kita bikin config. Ini adalah untuk koneksi dari Java ke database MySQL. Config di sini package name-nya harus sama juga, config ya, package name sama class name-nya harus sama. Klik finish. Oke. Nah, ini package name-nya, sedangkan ini adalah kelasnya. Jadi saya tidak menjelaskan lagi ya kelas itu apa, package itu apa, karena kita sudah sampai materi ke database. Nah, sampai di sini kita tambahkan suatu perintah atau coding untuk menghubungkan dengan database MySQL. Di dalam kelas config, ya, config ini tulisannya harus sama dengan nama filenya, ini package-nya. config.java, ini juga config. Oke. Kita tambahkan coding privat connection, n-nya kurang. Jadi kalau kalian pakai NetBeans yang terbaru, itu pesan kesalahannya di DRUGMOC itu di bloknya warna merah seperti ini. Nah, connection di sini ada yang salah di sini. Apa ini? Connection ini tidak kenal katanya itu library-nya. Jadi ini caranya itu alt enter. alt enter. Nah, ini. Pilih yang add import for Java SQL connection. Klik aja ini, jadi bertambah di atas. Ya, alt enter. Kalau tidak mau alt enter, coba tombol yang lain, apakah itu control atau F9. Jadi coba saja. Yang penting kombinasinya dengan enter. Ya. Kalau saya menggunakan MacBook, saya itu control dan enter. Nah, kalau yang Windows biasanya itu alt enter. Oke, kita lanjut MySQL config. Lanjutkan public. Public ya, public SQL expansion. Nah, di sini ada yang merah lagi nih, coba yang ini kita lanjutkan. Tiga 3306 ini adalah port dari database kita karena kita menggunakan MySQL. Selanjutnya nama database tadi adalah toko. Oke. String user. String ini kita copy aja di atas ini. Copy, pastekan sini pas user sama dengan root. Selanjutnya paste lagi, pas sama dengan kosong ya.
karena database kita tidak pakai password. Selanjutnya driver manager. Coba kita lihat nih kenapa ini. Kenapa find symbol? Coba kita klik lagi alt enter. Nah, kita pilih yang di atas ini. Oke, ini bertambah satu lagi driver manager ya. Kita lanjutkan. Get connection, pilih yang ini. Get connection URL, user, pass. URL sini ya. URL pass. Oke, udah cukup sampai di sini. SQL config apa yang kurang? Oh, G yang kurang, config. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita ke sini. Kurungnya diperiksa ya. Ini adalah kurungnya. Ini kita hapus saja yang bawah ini. Kita pakai CTA X buka kurung I tutup kurung buka kerawang enter sistem titik error maksudnya print ln buka kurung tip koneksi gagal. Tambah titik message. Oke. Bawah ini return SQL. Oke, kita periksa kurungnya. Ini oke, ini sini, ini dengan ini dengan ini. Oke, nah sekarang kita lihat yang tanda merah ini. SQL apa yang kurang? Exception. Oh, E nya kurang nih. Oke, alt enter, coba. Nah, kita pilih yang ini. Tadi kan nggak muncul karena ini belum kita buat.
pilih yang paling atas. Nah, muncul. Oke, nah sekarang kita lihat yang com ini. Com ini apa yang salah? Oke, di sini yang kurang adalah kita belum menambahkan library di sini. Ya, kita belum menambahkan library di sini. Coba lihat sebelah kiri ini, di sini ada library. Nah, di sini harus kita tambahkan. Klik kanan, add library. Oke. Nah, di sini kita pilih MySQL JDBC, pilih MySQL JDBC driver yang ini. Add library. Oke. Ini ya, kita tambah. Oke, sudah hilang. Selanjutnya ini belum bisa dijalankan karena kita mau buat koneksi. Nanti lihatnya ketika form sudah selesai. Untuk file koneksi sudah selesai, kita lanjut ke dalam pembuatan form. Form input ya. Masuk ke source package di sini ya. Masuk ke source package ini, klik kanan, new JFrame form, yang ini yang pilih. JFrame form karena kita mau buat form input. Klik, namanya adalah input barang BRG. Oke, klik finish. Oke ya, sini sudah ada 2. Nah, ini adalah tempat config tadi. Dia kalau melihat nih di atas saja, ini ada ya. Saya tutup dulu. Kita punya 2 file. Yang pertama adalah class Java untuk koneksi, yang kedua adalah form untuk input data. Nah, di form input ini ada 3. Yang pertama history. History ini adalah riwayat pekerjaan kita mengoding di sini. Desain ini adalah untuk membuat tampilan formnya, sedangkan source ini adalah tempat kodenya nanti. Ya, kode simpan, hapus, edit di sini letaknya. Di sini ya, di sini. Source. Sekarang kita ke desain, kita buat desain for input untuk tabel barang. Oke, kita tambahkan label, klik label ini, klik di sini label, selanjutnya klik lagi label, dirapikan. Tadi kita ada 4 field. Oke, selanjutnya kita tambahkan field text field nih. Coba lihat bagian plate ini. Tambahkan text field. Di sini. Ini jangan di copy ya, diketik aja karena kalau di copy nanti dia berpengaruh ke property name-nya. Text, oke. Nah, kita atur ukurannya, ini ditarik saja. Tadi kita ubah dulu label ini, klik kanan, edit text. Tadi adalah kode barang. Kode barang. Ya. Selanjutnya klik kanan, edit text, nama barang. Yang label 3, klik kanan, edit text, stok barang. 3 ini klik kanan, edit text, harga satuan. Oke, kita rapikan. Untuk nama barang ini dia agak panjang. Selanjutnya untuk stok barang ini isinya angka nanti. Selanjutnya untuk ini kita sejajarkan ya, biar rapi. Harga satuannya juga. Oke, selanjutnya kita tambahkan button. Button letaknya di sini. Klik button, klik di sini. Kita tambahkan 4 button. 4 button. Oke, button 1 kita klik kanan, edit text, ubah namanya menjadi save. Button 2 klik kanan, edit text,
update. Button 3 edit text, delete. Dan button 4 refresh. Oke. Oke, kita sudah mempunyai 4 button, kita rapikan. Kita samakan ukurannya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita tambahkan, ini dikecilkan saja, ini kita besarkan, ya, biar enak dilihat. Tambahkan satu tabel untuk tempat data, ini tabel, ya. Tambahkan satu tabel. Ya, klik, taruh di samping. Oke. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, nama-nama properti ini tidak saya rubah. Jadi JText field 1, JText field 2, JText field 3, dan 4. Kenapa? Karena saya jika membuat sebuah aplikasi, saya gampang mengingatnya teks 1 itu untuk apa, teks 2 untuk apa, daripada saya mengganti namanya, karena itu akan membuat kerja 2 kali. Misalnya di sini teks, saya ubah di kode sini. Nah, ini saya buat teks. Jadi nanti kalau di sini kita ubah, teks di sini kita ubah, di pengkodingannya nanti harus mengikuti teks yang ada di sini. Nah, makanya saya tidak mau kerja 2 kali. Di sini saya rubah, di sini saya rubah. Karena di sini sudah cukup mudah buat saya, bagi saya. Ini sudah cukup mudah bagi saya untuk mengingatnya. Teks 1 untuk apa, teks 2 untuk apa. Nah, jika kalian tidak mau dengan tulisan atau nama propertinya seperti ini, bisa dirubah di sini. Ya, misalnya teks kode barang, txt barang, txt kode, txt nama, txt, nah terserah ya, bisa dirubah. Tapi nanti ini harus mengikuti decoding. Oke, selanjutnya button juga sama, properti button di sini J button 1. Jadi kalau kalian mau menggantinya btn save, btn edit, btn hapus, btn refresh, ya boleh saja ya, tergantung selera. J table juga. Oke. Selanjutnya kita buat sebuah fungsi. Kita buat sebuah fungsi yaitu membaca database dulu. Ya, kita lihat koneksinya. Yang pertama adalah kita tambahkan coding di bagian plot table. Nah, ini. Nanti kita munculkan tabel barang itu di sini. Oke. Kita masuk ke kode, source kode. Selanjutnya kita buat sebuah kode itu letaknya di sini, kita buat sebuah fungsi. Kita buat sebuah fungsi untuk mengkoneksinya ke database, menghubungkan tabel JTable ke dalam database yang sudah kita buat tadi. Oke. Kita buat sebuah fungsi pivot point. Lot underscore table. Oke, kita ngeload tabel. Jadi supaya gampang,
ini fungsi untuk apa, kita buat komen di sini. Slash ini adalah untuk menampilkan data dari tabel database ke dalam form Java. Oke. New sama dengannya kita copy aja, paste. Oke, ini kenapa merah, kita lihat pesannya yang paling atas ini kita pilih. Oke, dia bertambah di sini ya. Selanjutnya enter. model titik add kolom, buka kurung kutip, nomor, ini untuk nomor urut ya. Selanjutnya kolom, kok ada yang tinggal O ya. Oke, ini kita copy saja di atas ini, copy, paste. Kita tadi ada 4 field ya, berarti ini 5 masuk nomor urut. Nomor ID apa tadi namanya di tabel, ID barang ya, kita buat di sini kode barang. Ini untuk membuat ini ya, membuat nama di atas ini, buat nama kolomnya, kepala tabelnya ya. Kode barang, nama barang, stok, harga. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan data ke dalam tabel. Kita buat sebuah komen biar ingat. Menampilkan data. Try, buka kurung, integer int nomor sama dengan 1, ini untuk membuat nomor urut. String SQL sama dengan kutip select bintang from. Nama tabel kita tadi adalah barang ya, saya lihat. Oke, nama tabelnya barang ya, nama tabel ya, bukan nama database. Select bintang from barang. Selanjutnya java .sql connection config ini memanggil kelas config. Oke, SQL connection tanda merah. Pak ini coba kita alt enter. Kita harus menambahkan nih yang paling atas, klik jadi 2 ya, ini ya. Selanjutnya kita kembali ke sini, SQL connection config. Oke, kita lanjutkan dulu karena bisa jadi yang berblok merahnya karena codingnya belum selesai. Selanjutnya java.sql
titik statement udah di bawah, tab, tombol tab, titik statement stm titik create statement. Create statement. Selanjutnya ini java titik sql titik resource set, ada resource set yang ini res sama dengan stm titik execute query execute query SQL, oke, kutip while buka kurung press titik next, buka perawal ter model at row titik at row ya, bukan volume, at row new object. Ini huruf kapital sama huruf kecil itu berpengaruh ya, jadi diperhatikan. Ini kurung kotak. Nah, di sini baru kita tambahkan field apa aja. Kurung kerawal yang pertama itu adalah nomor plus ini nomor urut, nomor plus koma res titik get string ya, ini dia get string 1 koma res titik get string 2 kolom kedua koma res titik get power string get string koma 3 koma res titik get string 4. Oke, cukup, kita tutup kerawalnya. Oke, jadi angka-angka ini adalah berapa kolom, berapa field yang mau kita tampilkan di dalam tabelnya ya. Karena tadi ada 4 ya. Jadi cukup sampai 4 saja. Oke. Selanjutnya ini di bawah sini kita tambahkan JTable. JTable itu nama ini. Ya, ini namanya adalah JTable. JTable titik set model. Model tutup. Tipnya di sini
X Septian E. Oke, sekarang kita periksa kurungnya dulu, kita periksa. Di sini ada untuk di mana, nah jangan sampai kelebihan. Oke, untuk di sini, ini untuk ini untuk ini untuk ini. Nah, sekarang kurung ini mana dia letaknya? Oke, kita lihat SQL dulu yang ini. Enter ELT kelas SQL connection Java source. Apakah ada yang salah codingnya? Oh, titiknya tinggal di sini. Selesai. Objek, huruf T-nya tinggal. Selanjutnya JTable, benar nggak nih tulisannya JTable? JTable tulisannya. Oke. Oh, angkanya. Ini kan tabelnya ini kan tabel 1. Jadi ini ketinggalan angka. Oke. Save. Jangan lupa disimpan. Selanjutnya ini kan kita buat tadi sebuah fungsi namanya load table. Nah, load table ini kita panggil ketika form ini pertama kali dijalankan. Di mana manggilnya? Manggilnya adalah di kelasnya barang di sini. Enter, ketik load underscore table. Nah, tuh. Oke. Kita coba, kita lihat play. Apakah ada berhasil? Oke, ini kita pilih oke ya. Jadi kalau kalian tidak keluar seperti ini, atur dulu pertama kali form yang di load di mana. Ya, cara ngaturnya di sini. Klik kanan di sininya di toko nama project. Klik kanan, properties, run, browse. Nah, ini dia. Ya, jadi sama seperti tadi. Ini kita play, kita pilih config input barang. Oke, klik oke. Oke, udah ya. Karena tabel kita masih kosong, kita tutup aja. Kita isi dulu tabelnya. Ini kita isi. Insert satu data untuk membuktikan apakah dia udah terhubung atau enggak. Kode barangnya 001, nama barangnya Rinso, stoknya 20, harganya 1000. Go. Lihat, nah ini udah ada satu ya. Kita lihat lagi ke sini, kita jalankan, play. Oke, ini ya, yang di tabel tadi sudah masuk ke sini. Oke, selanjutnya, nah ketika kita jalankan aplikasi kita, ini muncul, ini nggak enak dilihat ya. Kita hapus, gimana cara ngapusnya? Ngapusnya melalui coding saja, ini ditutup. Kita buat sebuah fungsi lagi, letaknya di sini, buat dulu komen supaya nggak bingung nih coding apaan. Untuk membersihkan teks, di sini kita buat sebuah fungsi itu namanya kosong aja, privat void kosong. Apa isinya? Isinya j text field 1 titik set text sudah ada ya, 0. Oke, ini kita copy saja. Kita copy, pastikan ke bawah, terus 4 kita dapat fix. Jadi ini angkanya diganti 1, 2, 3, 4. Nah, ini tujuannya tadi. Jika nama properti kalian itu ketelan rubah di sini di bagian kode ini, jadi nulis di codingnya di sini juga harus sama. Nah, karena saya tidak mau kerja 2 kali, saya lebih suka yang seperti ini karena saya ingat ya. Oke, selanjutnya
kita buat autofokusnya. Jadi ketika pertama kali aplikasi dijalankan, autofokusnya adalah di teks pertama. J text field ini aja kita copy, paste ke sini, titik set fokus. Oh, bukan set fokus tapi request, titik request fokus. Nah, ini. Selanjutnya ini kita panggil di sini. Kosong. Nah, gini. Kita lihat hasilnya, play. Nah, hilang ya. Ini punya saya kurang rapi sepertinya. Jadi, yang dimaksud dengan JText Field 1 request fokus ini adalah ketika aplikasi dijalankan, cursor pertama kali itu adalah di teks 1. Kalau kita buat sini 2, di sini dia kursornya pertama kali. Nah, ini fungsinya untuk itu. Oke, selanjutnya kita ke desain. Selanjutnya kita buat fungsi untuk tombol save. Ya, cara menambahkannya itu adalah klik kanan tombol save, klik kanan, pilih event, selanjutnya pilih action, dan selanjutnya pilih action performer. Oke, kita masukkan codingnya di bawah sini. Nah, ini bisa kalian ganti to do at your handling code here. Bisa kalian ganti menjadi perintah simpan data. Codingnya adalah untuk simpan data, yaitu nih, try, kurung karawar, enter, string SQL sama dengan kutip, insert into, nama tabel kita adalah barang tadi, udah kecil ya barang ya, sekarang value kutip 1 kutip 2 tanda tambah JText field 1 titik get text tanda tambah kutip 2 kutip 1 koma. Nah, dari sini kita copy sampai ke sini, copy, pastenya di sini. Ya, paste lagi. Oke. Jadi angkanya aja kita ganti. JText field 1, ini JText field 2, JText field 3. Nah, ini alasan saya juga. Jadi saya cuma mengganti angka, maka saya tidak mau merubah nama di property tools-nya. Oke, selanjutnya sampai udah JText field 4, tutup kurung di sini, ditutup kurung sini. Tutup kurung kutip 2 titik koma. Oke. Selanjutnya di bawahnya itu adalah Java SQL titik prepare set. Nah, ini statement tab est sama dengan con titik copy aja yang ini sama SQL kutip titik koma tst titik execute
execute, koma, oke. Selanjutnya ini load, dah. Selanjutnya J option campaign titik show message dialog. Munculkan pesan jika data berhasil disimpan. Berhasil. Oke, kita hapus. Di sini catch, execute, exception, kurung rawa, enter, J option, ini di copy aja nih, stay sini. Penyimpanan data gagal. Oh, nggak usah ini kita buat, kita kopinya ini aja. Kebanyakan pesan nanti nggak bagus di option. Asset dialog, this titik get message. Oke, selesai. Sekarang kita lihat yang ini kenapa dia warna merah. Alt enter, apakah ada yang harus ditambahkan? Tidak ada. Ini nggak ada D-nya. Oh, ada yang tinggal. Di sini ada yang tinggal satu, enter. Di sini tambahkan di atasnya Java titik SQL titik connection con. Nah, ini tinggal, dia nggak baca. Connection config config titik config db titik prepare yang ini. Oke, prepared statement ya tulisannya ya. Oke, disimpan. Coba kita lihat play. Kita coba ya. Kode barang 002 ya, 001 udah ada, jangan dimasukkan kode yang sama karena kode barang adalah primary key tadi. Nama barangnya adalah shampoo, stok barangnya 20, harganya itu 500. Save. Penyimpanan data berhasil. Oke, kita lihat database-nya. Oke, masuk ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat ketika tombol save kita simpan langsung kelihatan di sini. Sini kalau nggak kelihatan. Ini kelihatannya nanti ketika kita run ulang. Jadi dia tidak refresh di sini. Nah, gimana cara membuatnya? Nah, selanjutnya gimana caranya ketika tekan tombol save disimpan di sini, form inputnya juga kosong. Dia set fokusnya ke teks 1 lagi. Cara membuatnya seperti ini logikanya. Tutup. Tadi kita sudah memiliki fungsi kosong ya. Fungsi kosong dan fungsi load table ini ya. Ini kita letakkan di button 1 ini
letaknya itu bisa kita letakkan apakah setelah pesan keluar atau sebelum, ya. Nah, kita letakkan di sini. Sebelum pesan di sini aja. Di sini aja. Enter, load underscore table. Oke, selanjutnya kita panggil fungsi kosong. Oke, kita lihat play. Oke, ini yang tersimpan tadi. Kita tambahkan data lagi 003, nama barangnya adalah sabun mandi, yang stok barangnya 30, harganya 2000. Simpan. Oke, masuk ke sini, form hilang, simpanan berhasil. Mengkoneksikan dari database ke Java sudah berhasil, dan tombol simpan juga sudah berhasil. Untuk materi selanjutnya kita sambung pada video selanjutnya, ya, biar video tidak terlalu panjang. Kita sambung pada materi selanjutnya. Untuk materi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk beberapa fungsi seperti hapus dan edit itu akan kita sambung pada video selanjutnya. Baik, semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.